Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Kamarudin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita best practice dengan menggunakan metode STAR. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika, khususnya materi statistika, melalui penerapan problem-based learning dengan media pembelajaran quizzes. Untuk aksi kedua dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dan Kamis 2 November 2023. Dalam best practice ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Latar belakang di sini yang pertama adalah berdasarkan pengamatan guru, salah satu masalah mendasar yang terjadi saat pembelajaran matematika di kelas adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal. Latar belakang yang kedua adalah sebaiknya guru memaksimalkan penggunaan media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran, sajian video atau slide, PowerPoint, dan soal dengan kuisis yang menarik dapat membangkitkan minat peserta didik sehingga dapat menunjukkan atensinya terhadap pembelajaran. Trik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena menurut saya banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi. Sehingga praktik ini selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lainnya, sehingga dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Peran dan tanggung jawab pendidik. Adapun peran saya dalam peran praktik baik ini adalah sebagai guru yang akan berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan untuk dapat berjalan secara efektif. Sebagai guru memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien dan mencapai hasil belajar yang maksimal serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah dalam praktik pembelajaran, guru harus memilih model pembelajaran yang tepat dengan karakter materi pelajaran dan karakteristik peserta didik, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, guru harus memilih dan mempersiapkan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Yang ketiga, guru harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Siapa sajakah yang terlibat? Ada 4 komponen yang terlibat di sini. Yang pertama adalah dosen pembimbing, yang kedua adalah guru pamong, yang ketiga adalah kepala madrasah dan wakamat kurikulum, dan yang keempat adalah guru sebagai teman sejawat. Langkah-langkah dalam aksi yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri atas modul ajar, materi ajar, lembar kerja peserta didik, slide PowerPoint, video pembelajaran, instrumen penilaian aspek sikap,
penilaian aspek pengetahuan yang disajikan secara interaktif dengan aplikasi kuisis, penilaian aspek keterampilan, lembar observasi, lembar angket peserta didik, dan jurnal refleksi. Langkah yang kedua adalah berdiskusi dengan dosen dan guru pamong mengenai rencana aksi dan mengatur rencana untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Langkah ketiga adalah menentukan jadwal pelaksanaan. Langkah keempat yaitu menghubungi peserta didik agar menyiapkan diri. Langkah kelima yaitu menghubungi pihak lain yang terkait, baik kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru, dan sebagainya. Strategi yang digunakan yaitu dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran, slide presentasi, dan aplikasi kuisis dengan paper code, serta menggunakan bahan ajar dan LKPD yang didesain menarik menggunakan Canva. Dalam pelaksanaan aksi, guru menyusun perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, bahan ajar, dan LKPD yang dibuat dengan aplikasi Canva, membuat video pembelajaran, serta menyusun kisi-kisi dan instrumen penilaian. Kemudian, guru melaksanakan setiap tahapan yang tercantum dalam modul ajar, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pihak-pihak yang terlibat saat PPL yaitu yang pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, yang kedua, guru sebagai fasilitator, yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran, yang keempat, kepala madrasah dan wakamat kurikulum yang telah mendukung kegiatan PPL, dan yang kelima, rekan sejawat yang membantu terlaksananya PPL. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran. Hal lain yang disiapkan yakni semua perangkat pembelajaran termasuk buku pegangan, LKPD yang dicetak melebihi banyak kelompok yang ada. Kemudian fasilitas penunjang seperti laptop, speaker, LCD, dan smartphone juga disiapkan dalam kondisi yang prima. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan yang pertama adalah hampir semua tahapan kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, penerapan TIPEK dan media pembelajaran yang didesain dengan menarik mampu menarik minat peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Apakah hasilnya efektif atau tidak? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga pembelajaran selesai, dan motivasi belajar peserta didik juga meningkat yang terlihat dari hasil belajar peserta didik tersebut. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang saat proses pembelajaran yang terlihat di akhir pembelajaran ketika dilakukan refleksi. Respon guru lain sebagai teman sejawat juga baik dan ada menumbuhkan ketertarikan untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva.
Faktor-faktor keberhasilan yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran, yang kedua, kemampuan guru dalam memilih dan mendesain media pembelajaran, yang ketiga, kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran, yang keempat, dukungan dari pihak madrasah, baik kepala madrasah, wakamat kurikulum, dan juga teman sejawat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajarannya yaitu guru menjadi seseorang yang lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode dan model pembelajaran, serta mampu menyusun dan mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan menarik bagi peserta didik, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.